Sami berjalan di trotoar Bandung yang basah, hujan tipis mengguyur, membasahi rambut hitamnya. Ia menatap ke lampu jalan yang memantul di genangan air, hati gelisah menimbang segala kemungkinan. Lana menatap dokumen di meja kantornya, tangan gemetar sejenak, menyadari bahwa pekerjaan yang menumpuk membuat pikirannya kacau. Namun di sudut hati, ingatan tentang Sami terus menghantui. Mereka baru saja kembali dari puncak bukit. Namun rasa hangat yang sempat mereka rasakan, kini mulai teruji oleh realitas kota yang keras dan penuh tekanan. Sami menekan telepon genggamnya, ragu untuk mengirim pesan pada Lana. Ada kata-kata yang ingin ia ucapkan, tapi takut salah tafsir atau terlalu dini. Lana menatap kalender di meja, melihat jadwal padatnya minggu ini. Sebagian hatinya ingin menelepon Sami, sebagian lagi ingin menunda dan menjaga jarak dari kerentanan hatinya. Angin malam membawa aroma hujan dan tanah basah, seakan mengingatkan mereka pada malam di puncak bukit yang lalu, hangat tapi getir. Sami duduk di kafe kecil dekat pasar, menyeruput kopi panas. Ia merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, campuran rindu dan ketakutan akan masa lalu yang belum selesai. Lana berjalan pulang, tas berat di pundaknya, tapi pikirannya melayang ke momen ketika mereka duduk bersama di batu besar, membiarkan dunia berhenti sejenak. Di balik layar ponsel, Sami menatap foto mereka berdua di puncak bukit. Senyum tipis yang mereka bagi terasa seperti jarak yang tak bisa ia jangkau lagi. Lana menunduk di meja kantornya, menyadari bahwa kenangan masa SMA, reuni, dan perjalanan ke bukit bukan hanya nostalgia, tapi juga benih rasa yang mulai tumbuh. Sami memutar kepala ke arah jalan, melihat orang-orang berlalu lalang, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini cukup untuk membuat Lana mempercayainya sepenuhnya? Lana menutup dokumen, menarik napas panjang, lalu menatap jendela. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan sekaligus membangkitkan kenangan lama. Sami menulis pesan pendek, namun menghapusnya berkali-kali. Kata-kata yang sederhana sekalipun terasa berat karena takut salah langkah. Lana memeriksa teleponnya, melihat pesan masuk dari teman lama, tapi pikirannya melayang ke percakapan singkatnya dengan Sami, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kota Bandung malam itu penuh lampu dan hiruk-pikuk. Namun bagi mereka, dunia terasa diam seketika saat memikirkan satu sama lain. Sami menatap hujan yang menetes di jendela kafe, mengingat saat mereka duduk di batu, membiarkan alam menjadi saksi. Lana menatap layar laptopnya, tapi pikirannya jauh di puncak bukit, di mana kata-kata yang tak terucap menggantung di udara malam. Sami merasakan gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa takut kehilangan yang samar tapi mengikatnya kuat. Lana menutup laptop, menarik napas, menyadari bahwa hatinya juga terombang-ambing antara rindu dan ketakutan. Mereka berdua hidup di dunia yang sama, tapi seolah dipisahkan oleh jarak, kesibukan, dan ketakutan masing-masing. Sami menatap tangan yang menggenggam cangkir kopi, mengingat bagaimana tangannya hampir menyentuh tangan Lana di puncak bukit. Lana menatap tangannya sendiri, ingin mengulurkan jari tapi ragu, mengingat pengalaman masa lalunya yang menyakitkan. Sami berpikir tentang teman-teman lama yang kini menjadi bayangan, menimbulkan rasa canggung dan kesepian. Lana merasa dilema antara membuka hati atau melindungi dirinya dari kemungkinan luka lagi. Angin malam menembus jendela kantornya, mengingatkan Lana pada malam terakhir di bukit, di mana mereka duduk berdampingan tanpa kata yang sepenuhnya terucap. Sami menutup mata, membiarkan ingatan itu datang, pahit tapi hangat, seolah mengikatnya dengan perasaan yang tidak bisa ia lepaskan. Lana menatap layar laptop, dan tiba-tiba air matanya jatuh pelan, menyadari betapa pertemuan itu telah mengguncang hatinya lebih dalam dari yang ia sadari. Sami menatap kafe yang sepi, mengingat momen-momen kecil di masa SMA yang kini terasa seperti teka-teki yang belum terselesaikan. Lana menulis catatan kecil di meja kerjanya, memikirkan hal-hal yang tak pernah ia sampaikan pada Sami. Rasa takut, rindu, dan harapan yang samar. Kota Bandung malam itu terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari kedamaian di puncak bukit. Namun, bayangan itu terus menghantuinya. Sami menatap layar ponselnya lagi. Kali ini berani menulis kata yang sederhana. Aku rindu. Lana membaca pesan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membalas, tapi ketakutan masa lalu menahannya. Sami menatap keluar jendela, hujan telah berhenti. Namun genangan air memantulkan lampu kota seperti kenangan yang tak bisa hilang. Lana menghela napas, akhirnya membalas dengan kata yang singkat, tapi penuh makna. Aku juga. Sami tersenyum,
tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu ini baru permulaan, dan banyak hal yang harus mereka hadapi. Lana menatap layar, menyadari bahwa meski mereka dekat secara fisik di masa lalu, kedekatan emosional kini harus diuji oleh kehidupan nyata. Sami berjalan menyusuri jalan kota, memikirkan pekerjaan, tanggung jawab, dan rasa takut yang terus menggerogoti hatinya. Lana menutup laptop, menatap keluar jendela kantor, membiarkan cahaya lampu jalan membias di matanya, mengingat puncak bukit yang dulu mereka daki bersama. Sami menoleh ke sekeliling. Semua orang tampak sibuk, tapi hatinya hanya tertuju pada satu orang. Lana. Lana menunduk, menyadari bahwa hati yang terluka dan hati yang tersakiti kini mulai berbicara satu sama lain. Meski penuh keraguan, Sami menatap jam di pergelangan tangan, bertanya-tanya apakah ini waktu yang tepat untuk berbicara lebih dalam. Lana menarik napas panjang, membiarkan kenangan malam puncak bukit meresap ke dalam pikirannya, membuat hatinya campur aduk. Sami berjalan di trotoar, menembus lampu-lampu kota yang berpendar. Setiap langkahnya terasa berat, namun perlu. Lana menatap foto lama di ponselnya, melihat senyum Sami di reunian, mengingat bagaimana mereka tertawa kecil tanpa kata-kata penuh arti. Sami menutup mata sebentar, membiarkan rasa cemas dan rindu bercampur menjadi satu di dadanya. Lana menunduk memikirkan semua kesalahan masa lalu, semua rasa sakit yang belum sembuh, dan bagaimana ia masih bisa merasakan kehangatan Sami. Sami menarik napas panjang, menatap ke jalan yang kosong, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus berani." Lana tersenyum samar, mengusap air mata yang jatuh, menyadari bahwa ia pun harus berani menghadapi perasaannya sendiri. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun, seolah ikut mengingatkan mereka bahwa hidup tak selalu mudah, tapi layak dicoba. Sami mengirim pesan lagi, kali ini lebih panjang. "Aku tidak ingin kita menyesal lagi. Aku ingin kita mencoba." Lana membaca pesan itu. Hatinya berdegup kencang, tapi ia menahan diri untuk tidak segera membalas. Sami menatap jalan. Hujan sisa menetes pelan dari atap kafe, menciptakan irama yang seirama dengan jantungnya. Lana menatap keluar jendela kantor, melihat kota yang sama yang mereka saksikan dari bukit, namun sekarang terasa lebih nyata dan menantang. Sami berjalan menembus lampu jalan, berpikir tentang semua kemungkinan yang bisa terjadi jika ia salah langkah. Lana menutup laptop, menunduk, dan mengirim balasan singkat. "Aku ingin mencoba juga, tapi aku takut." Sami tersenyum tipis, mengerti rasa takut itu, karena ia pun memilikinya sendiri. Mereka duduk di tempat masing-masing, tetapi hati mereka seolah duduk bersama, berbicara tanpa kata. Sami menatap lampu kota, menahan perasaan yang ingin ia ungkapkan langsung. Lana menatap langit malam dari jendela kantor, merasakan campuran rindu, takut, dan harapan. Kota Bandung tampak tenang, tapi hati mereka penuh badai yang tak terlihat. Sami menutup mata sejenak, membiarkan semua rasa yang menekan dadanya mengalir keluar, pahit sekaligus hangat. Lana menatap layar ponsel, jari-jarinya menahan gemetar, memikirkan bagaimana perasaan lama dan baru bercampur menjadi satu. Sami menatap kafe yang sepi, lampu kuning temaram memantul di gelas kopi, menciptakan bayangan masa lalu yang samar. Lana menunduk membiarkan pikirannya melayang ke masa SMA, reuni, dan momen di bukit, menyadari betapa semua itu membentuk rasa yang sekarang ia miliki. Sami menarik napas, memutuskan untuk mengirim pesan lain, kali ini lebih tulus. "Aku ingin kau tahu, aku tidak akan mundur lagi." Lana membaca pesan itu, hati berdebar, dan untuk pertama kali ia merasa takut sekaligus siap menerima perasaan yang lama ia hindari. Sami berjalan di trotoar yang basah. Lampu kota memantul di genangan air, dan hatinya berbisik, "Ini saatnya." Meski semua terasa rumit, Lana menatap keluar jendela kantor. Aroma hujan basah masih tersisa, mengingatkannya pada malam puncak bukit dan hangatnya keberadaan Sami. Sami menoleh ke arah kafe, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Rindu dan takut bercampur dalam dada. Lana menutup laptopnya, menahan napas, dan membiarkan hatinya menerima getaran yang sama. Mereka berdua berada di dunia yang sama, tapi terpisah oleh jarak, pekerjaan, dan ketakutan masing-masing. Sami menatap telepon, berpikir untuk menelepon langsung, namun ragu akan tanggapan Lana. Lana duduk di mejanya, menahan gemetar, mengetahui bahwa sebuah percakapan bisa mengubah semuanya. Sami memutuskan untuk menunggu, menghormati ruang Lana, tetapi hatinya tak sabar untuk mengungkapkan semuanya. Lana menatap kalender, mengingat jadwal sibuknya, dan merasakan tekanan yang sama,
antara tanggung jawab dan perasaan yang belum terselesaikan. Sami berdiri dari kursi kafe, menatap keluar jendela, bayangan lampu kota dan hujan yang tersisa seperti metafora hati yang samar. Lana menutup jendela kantor, aroma hujan masuk, membawa kenangan dan kehangatan yang membuat hatinya campur aduk. Sami berjalan pelan, memikirkan semua kesalahan masa lalu, semua ketakutan, dan bagaimana perasaan lama kini kembali menghantui. Lana menatap layar laptop, mengingat kata-kata yang tak pernah ia ucapkan dulu, dan kini menimbang keberanian untuk membuka hati. Kota Bandung malam itu terasa tenang, tapi hati mereka penuh badai yang tak terlihat. Sami menatap langit malam yang sedikit cerah. Bintang-bintang samar terlihat di sela awan, mengingatkannya bahwa harapan masih ada, meski semua terlambat. Lana menatap lampu kota dari jendela, dan untuk sesaat, ia membiarkan rasa takutnya luntur, digantikan dengan keinginan untuk mencoba. Sami menghela napas panjang, dan memutuskan bahwa waktu untuk menunggu telah habis. Rasa takut harus dihadapi. Lana memegang ponselnya, menimbang untuk membalas pesan Sami dengan kata-kata yang sepenuhnya dari hati. Sami menatap genangan air di trotoar. Bayangan dirinya dan kota yang memantul seperti simbol ketidakpastian yang membayangi langkahnya. Lana akhirnya mengetik balasan panjang. Suara hatinya terdengar di setiap kata, "Aku siap." Tapi aku takut semua ini terlalu cepat. Sami menerima pesan itu, jantungnya berdegup kencang, tapi senyum tipis muncul. Ini pertanda mereka berada di jalan yang sama, meski penuh rintangan. Lana menarik napas panjang, membiarkan rasa gugup dan lega bercampur, mengetahui bahwa ia telah membuat keputusan pertama untuk membuka hati. Sami menutup mata sejenak, merasakan hangatnya harapan, meski ketidakpastian masih menyelimuti. Lana menatap kota yang berpendar di bawah, sadar bahwa langkah mereka kini mulai sejajar, meski jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Sami berjalan menembus lampu kota, hati terus berdetak antara rindu dan takut, menyadari bahwa hubungan mereka kini memasuki fase baru yang sulit. Tapi berarti, Lana menatap layar ponsel, tersenyum samar, mengetahui bahwa perasaan yang tertahan lama kini mulai menemukan jalannya. Sami menunduk membiarkan hujan tipis yang tersisa menyentuh pipinya, seolah alam ikut mengingatkan tentang waktu yang tak bisa diulang. Lana menutup laptop, bangkit dari kursi, dan untuk sesaat hanya menatap keluar jendela, membiarkan semua kenangan dan harapan bercampur. Sami menatap ke depan, hati campur aduk, dan untuk pertama kali ia merasa siap menghadapi semua konflik yang datang. Tapi apa yang akan terjadi ketika masa lalu, ketakutan, dan kesalahpahaman mulai muncul bersamaan? Terima kasih telah mengikuti kisah ini di channel Narasi Sastra. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melanjutkan perjalanan pria yang terluka, wanita yang tersakiti.